Halo, selamat pagi. Amira Ad 11. Pertanyaannya bagus. Suster pernah nggak sengaja bunyiin lonceng kelebihan? Ini komentar di PT saya yang membunyikan lonceng ya. Pernah dong gitu ya. Jadi saya mau cerita. Saya dulu belajar ngelonceng itu waktu saya postulan tuh lihat kakak suster novisnya. Jadi seperti saya sampaikan, kalau postulan novis itu masa pendidikan formatio ya di novisiat. Di novisiat apa saja dipelajari, mulai dari menyanyi, memasak, belajar kuliah untuk jadi suster itu seperti apa, main musik, merangkai bunga, bahkan juga lonceng gereja. Nah, saya si Zulita yang masih postulan tadi, saya lihat suster novis, lihat di gereja ke belakang, ke sakristi, gimana sih cara ngeloncengnya. Nah, di sana kan ada buku puji syukur ya, lalu kita berdoa seperti doa waktu Angelus ya. Jadi biasanya kami tuh belajar ngelonceng itu jam 12, jam dimana kami mengatakan itu orang-orang di sekitar kami itu tidak sedang dalam keadaan hening fokus. Beda kalau jam 6 itu orang masih pada tidur mungkin gitu, masih leyeh-leyeh di kamar atau mungkin sarapan. Atau jam 18 sore, jam 18 jam 6 sore juga begitu kan, orang saat hening fokus gitu kan. Beda jam 12 biasanya kadang bising, maka kami diperbolehkan belajar lonceng itu jam 12 siang. Pertama-tama lihat dulu, lihat kakaknya, kalau ngelonceng itu begitu. Lalu kami coba tadi ngelonceng dan masih ditemani kakaknya yang bisa tadi. Caranya ngelonceng begini gitu. Teorinya dapat teorinya nanti ngelonceng itu pertama, satu tarik, yang kedua ditahan, yang kedua juga ditahan, lalu doa salam Maria, lalu lagi ditarik, lalu ditahan, yang 3 lonceng pertama itu kan. Kemudian kalau lonceng panjang itu tarik, tahan, begitu. Teorinya dapat, tetapi prakteknya tidak segampang itu, Ferguson. Nah, jadi latihannya itu setiap jam 12 giliran, karena teman saya banyak kan. Jadi biasanya dari atas, besok kakaknya itu satu angkatan kan, saya berdelapan waktu itu. Jadi yang nomor pertama duluan, mungkin hari Senin gitu ya. Lalu kalau dia nggak bisa, adiknya yang nomor 2 gitu ya. Itu jam 12, jadi menyenangkan latihannya. Jadi menyenangkan, lalu latihan, besok dilatih lagi gitu. Jadi sampai benar-benar bisa. Dan ini pada akhirnya nanti siapa yang tugas gereja itu yang akan sesering mungkin melonceng. Kenapa saya katakan yang tugas di gereja atau kapel? Karena kami selain kuliah atau belajar di novisiat, kami juga ditempatkan di pos-pos. Pos-pos itu tempat bekerja, bukan mengisi ya, tapi mengasah atau belajar seperti yang saya sampaikan tadi. Saya dulu di kebun, pos kebun gitu ya. Jadi sebelum kuliah jam 8:30 itu, kami setelah sarapan pagi jam 7 itu saya langsung ke kebun. Kalau yang tugas di kapel langsung bersihkan kapel. Kalau yang tugas di rafter tempat makan langsung bersihkan di tempat makannya. Pokoknya beres-beres di pos kerja. Nah, nanti 8:30 kami kuliah. Lalu jam 12 itu, 12 kurang 5 itu saya lalu ke gereja, ke sakristi, ke kapel kami. Nah, di sana saya belajar ngelonceng. Jadi pernah dan awal-awal sering kalau salah ngelonceng bunyiin kelebihan gitu. Tetapi semakin sering kita berlatih, semakin saya terbiasa, saya bisa, dan setelah saya bisa, saya semakin terbiasa. Akhirnya sampai sekarang kami semua rata-rata bisa melonceng ya. Suster FSGM biasanya rata-rata bisa melonceng yang tinggi. Jadi kalau novis-novis postulan sedang ada acara mereka tidak bisa ngelonceng, kami biasanya langsung ya, siapa yang ada di situ langsung ke sakristi, langsung ngelonceng. Dan menyenangkan ngelonceng itu ya gitu. Lalu
tadi di komentar di bawahnya juga ada yang bilang katanya kok sekarang loncengnya nggak kedengaran ya, atau saya yang sudah makin tua tidak mendengar, atau memang tidak dibunyikan. Tetap dibunyikan dari zaman dahulu kala. Sejak kapel itu didirikan lalu ada lonceng itu, lonceng selalu dibunyikan pada saat pagi jam 6, siang jam 12, dan jam 6 sore, atau pada saat ada suster kami yang meninggal. Biasanya meninggalnya misalkan di rumah sakit Panti Secanti atau di mana. Nah, ketika kami menunggu datangnya jenazah, lonceng panjang dibunyikan. Jadi setelah jaraknya jenazah itu kurang dari 1 kilo, kan udah saling info nih ya, lalu lonceng panjang dibunyikan sampai jenazah masuk kapel. Dan juga ketika jenazah diberangkatkan dari kapel untuk dimakamkan, itu ada lonceng panjang sampai di makam. Itu lumayan jaraknya, sekitar ada hampir 800-900 meter, itu lonceng itu dibunyikan. Kebayangkan bawa jenazah, berarti kan pelan-pelan susternya perarakan mengiringi jenazah, lonceng dibunyikan panjang. Tapi loncengnya juga beda. Loncengnya juga beda bunyinya, tapi panjang. Tang, tang, tang. Dan itu biasanya giliran karena saking panjangnya, kalau enggak nanti tangan melepuh karena itu tinggi, harus narik, nahan gitu ya. Nah, itu tetap dibunyikan. Lalu kenapa kalau tidak dengar itu, kemungkinan Pringsewu kan semakin padat. Banyak motor, banyak mobil, tidak seperti dulu. Banyak juga rumah. Maka bising juga akan meredam suara ya. Jadi suara yang dulu bisa terdengar jauh itu akan keredam oleh suara-suara tadi. Dan semakin banyak juga penduduknya. Jadi suara tadi akan masuk ke dalam telinga banyak orang, itu juga akan mengurangi jarak pancar pendengar, jarak pancar suara gitu. Begitu. Terima kasih untuk pertanyaannya. Boleh bertanya lagi atau komentar di video saya. Selamat pagi, tetap semangat dan sampai jumpa.